Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Salam jumpa dalam program Smokol Pagi. Puji Tuhan, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita hari ini, mari kita mau datang bersyukur sama Tuhan karena Tuhan baik dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami naikkan syukur limpah rahmat, terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami alami, nikmati dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang bawa syukur kami. Terima kasih semalam telah berlalu. Tuhan, bangunkan kami hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, diberkati. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami menyadari keterbatasan kami. Sebab itu kami datang bersyukur, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Doa kami, nikmati semua acara pagi hari ini, program Smokol Pagi. Kami berdoa dan bersyukur memulaikan acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Hari-hari yang telah ku lalui, ku saksikan betapa karya-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memuji-Mu. Tuhan, Kau sungguh baik. Kagumkan Kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu
memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Kagumi Dia, nyatakan syukurmu. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh selalu punya alasan untuk bersyukur sama Tuhan pagi hari ini. Kau melebihi. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Sekali lagi nyatakan syukur. Ku kagum akan Kau Tuhanku. Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum Kau Tuhan. Ku kagum akan Kau Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, sembah Tuhan, naikkan syukur di hadapan Tuhan. Takkan ku berhenti. Ini nyanyian syukur kami. Selalu memujimu. Tuhan, Kau sungguh baik. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. Menyenangkan Tuhan, biar manis Kau dengar nyanyian kami, nyanyian syukur pujian bagi-Mu Tuhan. Oh, menyenangkan, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu,
Kami sembah dengan segenap hati. Kami puji. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, dari dalam hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Sukacita kita jumpa lagi dalam acara Smokol Pagi. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang pujilah Tuhan. Dari Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Sebelum mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini anugerah-Mu baru bagi kami. Kami bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, dan kami mau bawa hati kami mau terbuka untuk berkat hari ini. Urapi kami Tuhan, Roh Kudus menolong supaya kami bisa menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah bangkit roh di dalam kami, kekuatan yang baru dan sukacita mengalir melimpah dalam hidup kami. Kami terbuka bagi kebenaran firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-103 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 dengan perikop pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali.
Mari kita lihat bahwa ayat 1 sampai ayat yang kedua, ini satu perintah dari Tuhan, ketegasan bahwa kita harus memuji Dia. Pujilah Tuhan. Berarti bukan satu nasihat, bukan satu anjuran, tapi Tuhan perintahkan kita supaya kita bisa memuji Dia karena ada kekuatan, ada berkat Tuhan di dalam puji-pujian kepada Tuhan. Kita lihat berkat-berkatnya dari ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ayat 3 sampai ayat yang kelima dikatakan begini. Alasannya mengapa kita memuji Tuhan, Dia mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi satu paket kematian Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus atas kayu salib itu, darah yang tercurah itu untuk pengampunan dosa, untuk menebus kita dari kutuk dosa, dari kematian kekal, dan membawa kita kepada satu kehidupan yang kekal, membawa kita kepada satu kemenangan, kelepasan, tidak lagi diperbudak oleh dosa, dengan penebusan kematian Tuhan Yesus Kristus atas kayu salib. Jadi satu paket, kalau kita percaya bahwa kematian Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita, maka kita harus percaya juga bahwa Dia sudah memberikan kita kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya siapa yang percaya sembuh. Jadi berkatnya untuk roh, jiwa, dan tubuh kita. Dia mengampuni segala kesalahanmu, menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kita harus, jangan pikiran kita didominasi oleh semua kekalahan kita, kesalahan-kesalahan kita, intimidasi dari setan yang membuat kita menjadi lemah dan tak berdaya. Tapi kita harus lihat bahwa semata-mata karena kemurahan Tuhan, semata-mata karena kasih karunia Tuhan, Dia yang melakukannya bagi kita. Kita manusia yang berdosa tidak mampu untuk memperbaiki, menebus kesalahan kita, untuk mencapai Tuhan dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu, kita tidak berdaya, terlalu jauh jaraknya. Jurang pemisah, karena dosa itu menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Tapi karena kemurahannya Tuhan yang bertindak lebih dulu. Dia memberikan anaknya yang tunggal yang Dia kasih supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Jadi kita memandang kepada apa yang Tuhan kerjakan, kemurahannya. Sehingga kita, itulah sebabnya alasan untuk kita bersyukur, untuk memuji Tuhan. Itu poin yang pertama, bahwa Dia mengampuni segala kesalahan kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Poin yang kedua di ayat yang keempat, bahwa Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Luar biasa hafal ayat ini bahwa Dia menebus dari lubang kubur, bukan berarti kita tidak akan mati lagi. Kita bisa mati secara jasmani, tubuh kita tidak bisa berfungsi lagi dan dari debu tanah tubuh ini kembali kepada tanah. Tapi maut tidak akan mengurung kita selama-lamanya. Kita akan diberikan satu tubuh kemuliaan. Dia memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Itu kekayaan Tuhan Bapak Ibu. Stop untuk kita sebagai orang percaya hanya mengejar berkat-berkat yang kelihatan, berkat-berkat materi, berkat-berkat finansial, berkat-berkat yang cuma sementara di dunia ini. Semua kita waktu sakit kita perlu mujizat, kesembuhan. Tapi kita jangan pakai cara manusia, jangan pakai cara-cara yang dari dunia ini. Nomor satu, kita harus datang kepada Tuhan, bangun iman kita bahwa Dia sudah menyembuhkan kita. Prosesnya kita lewati dalam tuntunan Tuhan, dalam terang firman-Nya. Karena di dalam semua perkara Dia akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi pada saat kita dalam kelemahan-kelemahan tubuh, kita semua pasti ingin cepat sembuh. Kita pasti semua ingin mujizat dari Tuhan. Tapi mari lihat, kejar pembuat mujizatnya, pribadi Tuhan, jangan kejar mujizatnya. Nanti kita bisa terperangkap di cara-cara yang salah. Karena pada dasarnya mungkin kita tidak tahan dalam penderitaan. Kita tidak suka dalam kelemahan dan kita mau cepat untuk dipulihkan, disembuhkan. Mulailah jalan dalam iman. Bukan dari keterbatasan kita, tapi kita punya iman bahwa Tuhan sayang kita, Tuhan sudah menyembuhkan kita.
proses dan waktunya dalam kedaulatan Tuhan. Disitulah kita merendahkan diri, kita berserah, dan kita mempercayai Tuhan sampai iman kita bangkit. Dan kalau Tuhan belum merubah yang di luarnya, di dalam kita pasti terjadi perubahan. Kita akan keluar dari kelemahan, kita akan kuat, kita akan bisa bersyukur dan bersuka cita dalam semua keadaan. Itu yang Tuhan mau. Dia merubah yang di dalam dulu, baru yang di luar. Kita mau hasilnya, tapi Tuhan cinta prosesnya, supaya di dalam proses itu Dia dapati kita dimurnikan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Itu sasaran ilahi yang kekal bagi kita semua. Yang ketiga, kalau yang tadi pertama Dia mengampuni dan menyembuhkan. Yang kedua, Dia menebus dari lubang kubur. Kita tidak akan mati selama-lamanya, bukan mati kekal, tapi kematian jasmani membawa kita kepada kehidupan rohani, kehidupan yang kekal selama-lamanya dalam tubuh kemuliaan. Dan yang ketiga, Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Burung Raja Wali satu burung yang kuat, yang memperbaharui kekuatannya dengan keputusannya pada usia 40 tahun. Dia harus meninggalkan semua rutinitasnya. Dia harus berdiam diri di puncak yang tinggi. Dia sendiri mencabut paruhnya yang sudah tua, bulu-bulunya yang sudah tua, dan dia menerima yang baru, baru dia kembali lagi dan usianya bisa diperpanjang sampai 70 tahun. Kalau dia tidak ambil keputusan untuk dibaharui, maka pada usia 40 tahun dia sudah bisa meninggal. Nah, Tuhan mau bahwa di dalam Dia kita dibaharui dengan kebaikan-kebaikan sehingga kita mengalami kekuatan yang terus-menerus baru di dalam Tuhan. Kita tidak akan jadi lemah, usia kita bisa bertambah, kekuatan jasmani kita bisa berkurang, tapi yang di dalam kita terus dibaharui. Kita bisa terbang dengan sayap Raja Wali. Artinya tantangan apapun yang datang, badai kehidupan apapun yang datang, kita bisa di atas badai itu. Kita bisa di atas masalah itu. Kita tidak akan dikalahkan oleh masalah-masalah kehidupan. Kita harus siap untuk itu. Nah, langkahnya adalah di ayat 1 dan 2 tadi, untuk memuji Tuhan itu kita harus perintahkan jiwa kita. Seperti Raja Daud dia bilang, hai jiwaku pujilah Tuhan. Jadi memuji Tuhan bukan tergantung dari perasaan. Waktu semua baik-baik saja, waktu semua jalan baik dan semua berlimpah, baru kita bisa memuji Tuhan. Tapi dalam segala keadaan bukan karena perasaan, kita perintahkan jiwa kita. Hai jiwaku pujilah Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Manusia suka lupa. Jadi bagaimana supaya kita tidak lupa ingat kebaikan Tuhan. Bahwa dulu saya pernah ditolong Tuhan. Dulu ada malam-malam yang sedih. Air mata kita menetes. Ada hari-hari yang berat di mana kita merasa tidak mampu untuk berjalan. Ada masalah-masalah yang sulit yang kita tidak tahu jalan keluarnya. Tapi kita masih ada sampai hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu satu keputusan. Setiap kita bangun pagi, setiap kita ada waktu luang, setiap kita mau beristirahat, angkat hati kita untuk bersyukur dan memuji Tuhan. Itu keputusan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi jangan waktu kita senang saja, bukan dari emosional kita. Tapi memuji Tuhan itu satu keputusan di roh kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Dia mengampuni segala kesalahanmu dan menebus hidupmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia memahkotai engkau dengan kebaikannya dan kasih setianya. Kesetiaan Tuhan itu menjadi perisai, menjadi jaminan bagi kita bahwa Dia tidak pernah tinggalkan kita. Kasih setianya dan kemurahannya. Tidak ada yang seperti Allah kita. Dia bukan Allah yang mati, Dia bukan patung, tapi Dia Allah yang hidup. Kasih setianya sampai selama-lamanya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang tidak menyadari kehadirannya, kita yang berpaling kepada manusia yang lain. Tapi waktu kita mau tenang dan melihat kepada kehadirannya, pujilah Dia. Angkat puji-pujian kita, agungkan Dia. Perkatakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Aku bersyukur buat hidup yang Kau berikan. Aku bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat rancangan-Mu yang baik. Terima kasih buat damai sejahtera. Memuji Tuhan dalam hal-hal yang positif seperti yang dikatakan firman. Maka atmosfernya akan berubah.
Kita akan mengalami bahwa dia angkat beban, dia gantikan kelemahan dengan kekuatan, dia gantikan beban berat kesedihan dengan sukacita. Karena dia Allah yang hidup, dia setia dengan janjinya. Tuhan memberkati, biarlah 3 poin ini menjadi bagian kita, bahwa kalau dia mengampuni dan menyembuhkan, dia membaharui kekuatan kita seperti pada Raja Wali. Dia menebus hidup kita dari lubang kubur, dan ada pengharapan dalam dia bahwa ada kehidupan kekal selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Pujilah Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, taruh Tuhan roh untuk puji-pujian kepada umat Tuhan. Bangkitkan gairah mereka untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Taruh Tuhan kekuatan untuk setia, kekuatan untuk taat, kekuatan untuk berserah kepadamu Bapa. Sehingga kami bukan lagi orang percaya yang lemah, kami bukan orang percaya yang kalah. Apapun yang kami hadapi, apakah kesakitan itu di tubuh jasmani kami ataukah di keuangan, dalam hubungan-hubungan keluarga, hari ini Tuhan kami mau memuji Tuhan. Hari ini semua mendapatkan kekuatan baru di dalam Tuhan. Engkau memahkotai kami dengan kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk berkat-Mu atas kami semua Tuhan. Kami bersyukur untuk sepanjang hari ini Tuhan, dan selama-lamanya penyertaan-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Sampai jumpa di acara yang sama. Tuhan memberkati. Shalom.